Ya itu prediksi saya sih. Ya kalau melihat persoalan Formula E yang semakin membesar dan ruwet ini, sepertinya Gubernur seiman bakalan stres menghadapi kasus ini. Lah sekarang coba bayangkan, masa balapan Formula E sudah diumumkan tanggal 4 Juni 2022. Jadwalnya ini sudah ada, tapi sampai sekarang sirkuitnya belum ada coba. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Tidak lama lagi, gelaran MotoGP akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Mata dunia pun semuanya akan tertuju pada Pulau Lombok yang memang dikenal begitu indah dan mempesona. Banyak para pembalap MotoGP yang mengabadikan momen keindahan tersebut melalui akun media sosial mereka saat tiba di Bandara Lombok. Ya, contohnya Marquez yang sempat mengunggah foto dirinya dengan latar belakang atau background tulisan Lombok. Selain itu, juga ada Vinales yang juga mengunggah video menyampaikan kekagumannya atas keindahan Pulau Lombok. Kemudian juara bertahan MotoGP 2021, Fabio Quartararo, dan masih banyak lagi pembalap yang lainnya. Bahkan mereka semuanya ini mengaku sudah tidak sabar untuk menggeber motornya di sirkuit Mandalika. Ya wajar sajalah, karena sirkuit Mandalika merupakan sirkuit yang baru pertama kali akan dilintasi oleh mereka. Maka dari itu banyak pembalap yang penasaran dengan sirkuit Mandalika. Catat lo ya, sirkuit Mandalika, bukan sirkuit Ancol Jakarta. Tapi entah kenapa, setiap kali saya bicara soal sirkuit Mandalika, misalnya ketika saya memposting berita kedatangan pembalap MotoGP melalui akun Instagram atau Twitter pribadi saya, tiba-tiba banyak sekali netizen yang menanyakan soal sirkuit Formula E coba. Ada saja netizen ini mancingnya. Kalau bisa, Bo ya jangan bicara soal sirkuit Formula E dulu lah. Sejak awal saya sudah sering mengatakan bahwa Formula E itu adalah proyek siluman. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena pelaksanaannya banyak yang tidak transparan. Malah hari ini, Ketua DPRD DKI Jakarta telah menyerahkan bukti dokumen terkait Formula E kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, kita lihat saja nanti apakah Gubernur DKI Jakarta akan ditangkap oleh KPK. Ya, kalau prediksi saya sih, bisa jadi ketangkapnya pas Anies Baswedan ini sudah lengser dari jabatannya. Ya, itu prediksi saya sih. Ya, kalau melihat persoalan Formula E yang semakin membesar dan ruwet ini, sepertinya Gubernur seiman bakalan stres menghadapi kasus ini. Lah sekarang coba bayangkan, masa balapan Formula E sudah diumumkan tanggal 4 Juni 2022. Jadwalnya ini sudah ada, tapi sampai sekarang sirkuitnya belum ada coba. Ya ini kan parah sekali. Bahkan bukan hanya sirkuitnya, tapi fasilitas penunjang lainnya ini juga masih belum ada coba. Lah ini gimana? Ini kan parah sekali, bener gak? Sekarang coba bandingkan dengan pelaksanaan balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Tahu tidak, pada tanggal 20 Maret 2022 nanti, balapan MotoGP baru akan digelar. Tapi saat ini, para pembalap MotoGP dan krunya ini sudah sibuk untuk melakukan persiapan. Jadi pada tanggal 11 Februari ini sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 ini, semua pembalap akan melakukan tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika. Kemudian nanti pada tanggal 20 Maret 2022 baru balapan MotoGP akan digelar. Jadi kalau balapan Formula E dijadwalkan pada tanggal 4 Juni 2022 dan sampai sekarang belum ada sirkuitnya, terus ini mau balapan di mana coba? Asal tahu saja bahwa untuk mengadakan balapan kelas internasional, ada banyak sekali logistik yang perlu untuk disiapkan. Bahkan untuk logistiknya, itu bisa sampai berpuluh-puluh kontainer. Dan untuk mengangkut itu semua, tentu butuh waktu. Jadi bukan hanya dengan mengucap bim salabim, terus langsung ada. Lah emangnya ini mau mengadakan sulapan atau mau mengadakan balapan?
Perlu diketahui juga bahwa sirkuit Mandalika ini juga menjadi salah satu sirkuit jalanan yang terindah di dunia. Hal itu dikarenakan adanya pemandangan pantai pasir putih yang ada di sekitar sirkuit Mandalika. Coba perhatikan saja, sampai sekarang sirkuit Mandalika masih terus dilakukan penyempurnaan seperti tribun penonton dan sarana penunjang lainnya. Kalau untuk lintasan sirkuitnya sih, ini sudah 100%. Jadi tinggal beberapa fasilitas penunjang lainnya saja yang perlu untuk disempurnakan. Nah, ketika sirkuit Mandalika terus dilakukan pemolesan supaya terlihat lebih bagus dan lebih indah, lah kok pembangunan sirkuit Formula E malah banyak terjadi permasalahan coba. Kasihan sekali Gubernur seiman ini. Ya asal tahu saja ya, terkait dengan pemenang tender yang diumumkan oleh pihak Jakarta Propertindo atau Jakpro, ternyata muncul dugaan baru ada permainan. Jadi ceritanya itu begini, setelah sebelumnya proses tender Formula E gagal, Jakpro kemudian melakukan tender ulang. Nah, setelah dilakukan tender ulang, maka dipilihlah pemenang tendernya dari PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Dan tahu tidak, ternyata PT Jaya Konstruksi Manggala merupakan anak perusahaan dari PT Pembangunan Jaya Ancol, yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Pemprov DKI Jakarta. Nah, mungkin masih ada yang ingat, belum lama ini PT Pembangunan Jaya Ancol pernah meminjam uang senilai 1,2 triliun rupiah dari Bank DKI yang juga adalah BUMD DKI Jakarta. Jadi kalau melihat hubungan antara perusahaan pemenang tender dengan pihak PT Pembangunan Jaya Ancol, jujur saja saya kok jadi curiga ya. Benar gak? Ya jangan-jangan memang ada permainan tender di balik semua ini. Ya iya kan? Ya ayo ngaku sajalah, jangan kira publik ini gampang untuk dibodohi. Ya kecuali kelompok kadrun yang buta mata dan buta hati. Publik sekarang ini sudah semakin cerdas. Ya sekarang coba perhatikan, pemenang tender Formula E adalah anak dari perusahaan BUMD Pemprov DKI Jakarta, yang mana 60% sahamnya dimiliki oleh PT Jaya Ancol yang sebelumnya pernah meminjam dana sebesar 1,2 triliun rupiah dari Bank DKI Jakarta. Lah kalau sudah begini, kan jadinya semakin kelihatan belangnya, benar gak? Ya jangan-jangan memang ada permainan di balik pemenangan tender Formula E ini. Ya jadi sudahlah, saya kira pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus segera bertindak cepat untuk menggarap kasus ini. Dari semua rangkaian kejadian yang ada, ini jelas-jelas menimbulkan banyak sekali kecurigaan. Makanya sejak awal saya sudah katakan, proyek Formula E ini adalah proyek siluman. Banyak hal-hal yang telah dilakukan ini tidak transparan. Mulai dari proses pembayaran komitmen fee hingga pada proses tender pembangunan sirkuitnya, Formula E ini banyak sekali yang tidak transparan. Nah, melihat fakta yang seperti ini, saya jadi curiga juga kalau Formula E ini tidak menggunakan dana APBD DKI Jakarta. Kan sebelumnya dikatakan bahwa pembangunan sirkuit Formula E ini tidak akan membebankan APBD DKI Jakarta lagi. Katanya semua biayanya akan didanai oleh pihak swasta coba. Lah siapa yang percaya? Lah kalau kenyataannya begini, emang siapa yang mau percaya? Ya paling yang percaya ini cuma gerombolan kadrun saja. Lagian pihak swasta mana yang mau membangun sirkuit Formula E? Lawang lokasinya saja ini bekas rawa-rawa dan pembuangan sampah coba. Parah sekali kan? Nah, belum lagi nanti misalkan ada masalah, pasti yang dikejar-kejar adalah kontraktornya, bener gak? Makanya daripada resikonya ini terlalu besar dan untungnya ini gak seberapa, ya mending gak usah ikutan tender lah, bener gak? Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, mari kawal terus proyek siluman ini dan jaga NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Hello Lombok, hello Indonesia.
Very happy to be here in Lombok and Indonesia, and yeah, we are looking forward to try the new circuit and of course come back in 1 month and a half to enjoy with all the fans.